Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik aja. Di video kali ini saya mau ngebahas soal ini nih yang lagi rame, soal jambret atau begal sepeda. Ini kan makin rame nih ya, makin banyak kejadian nih. Awalnya itu di video sebelumnya saya sempat bikin tuh video cerita soal teman saya tuh yang di jambret tuh. Awalnya sih dengar-dengar ini ya, baca berita lalu di grup beberapa, teman saya sendiri juga mengalami. Nah, sekarang juga bahkan yang kejadian paling baru itu perwira marinir ya ikut jadi korban. Ini makin serem aja gitu. Jadi ini juga, nah yang terbaru lagi ada yang orang lagi naik road bike kencang juga jadi korban juga gitu. Nah, ini juga akhirnya jadi bikin was-was nih, terutama pesepeda-pesepeda yang suka sepeda sendirian, lalu juga kalau yang bike to work terus pulangnya malam itu ya was-was juga gitu. Nah, apalagi ini makin nekat ya begalnya ya. Itu yang marinir itu sama yang road bike terakhir itu di begalnya nggak pagi buta banget itu. Kan sebelumnya saya bikin video tuh, tipsnya salah satunya jangan keluar terlalu pagi gitu. Ternyata nggak terlalu pagi. Anjasmara juga itu yang artis kemarin tuh juga nggak terlalu pagi tuh, ya agak siangan tuh. Kalau di jam sepeda itu jam 7 ke atas tuh termasuk siangan gitu. Itu juga di jambret itu. Nah, ini kan makin mengkhawatirkan. Nah, gara-gara ini kemudian banyak sekali tuh macam-macam lah orang analisis dan pendapatnya macam-macam. Salah satunya yang mungkin juga akan kita coba bukan bantah ya, coba kasih perspektif atau diluruskan sedikit. Ada yang bilang bahwa ini karena resesi nih ya, dengan bumbu nyalahin pemerintah atau siapa gitu ya, akibat resesi orang kemudian jadi nekat, jadi lapar dan membegal. Kalau menurut saya itu kok tidak terlalu nyambung ya. Kalau mungkin banyak orang lapar terus jadi kerusuhan atau penjara segala macam mungkin agak nyambung, tapi kalau soal kriminal terutama begal ini kan sebenarnya sudah ada jauh sebelum krisis corona ini gitu. Bedanya sasarannya. Kalau yang sebelumnya itu banyak begal motor jadi korban begal, banyak di video-video saya di YouTube juga sering saya bikin kan, merespon tentang begal itu gitu. Itu udah banyak. Dan kalau soal begal handphone dirampas itu udah sering juga. Tapi biasanya korbannya memang bukan pesepeda. Korbannya misal yang sedang jalan, misal teman saya itu ada tuh lagi jalan dari kantor sambil main handphone disamber sama motor. Ada juga yang lagi nunggu di halte segala macam, itu sering. Jadi tidak, menurut saya bawa-bawa resesi terhadap ini kurang cocok. Mungkin iya ada krisis resesi membuat kriminalitas semakin meningkat, apalagi gara-gara corona kan banyak juga tuh yang dibebaskan kan si orang-orang yang di dalam kriminal itu. Mungkin iya. Cuman itu di hari normal pun terjadi di Jakarta gitu. Memang jambret begal itu memang udah jadi kayak makanan sehari-hari di Jakarta gitu. Nah, justru yang baru itu sasarannya menurut saya itu, yaitu pesepeda. Biasanya kan nyasar pejalan kaki sama orang naik motor. Biasanya waktunya malam kalau naik motor itu kan. Nah, pejalan kaki yang di tempat sepi gitu. Nah, sekarang ini pesepeda yang itu pagi menjelang, awalnya pagi banget, yang pagi-pagi banget gitu, yang sering kena atau yang sendirian di tempat sepi. Itu saya bahas di video sebelumnya. Tapi sekarang juga udah mulai nekat ke yang agak rame dan di jam-jam yang tidak terlalu pagi. Ini kan mengkhawatirkan. Lalu juga ada pendapat yang menurut saya kurang tepat tuh, bahwa ini gara-gara pesepeda suka pamer. Wah, orang jadi tahu harga sepeda itu mahal segala macam, terlalu hedon segala macam, lalu membuat bagel. Saya kira kok mungkin ada benarnya sedikit, tetapi tidak benar secara keseluruhan dan mungkin agak kurang tepat. Karena apa? Coba deh teman-teman lihat kasus begal atau jambret ini, itu yang diambil bukan sepedanya teman-teman, tetapi yang diambil adalah HP atau ponsel, atau dia yang ngerebut tas yang berharap pada ponsel. Karena orang sudah tahu duluan bahwa ponsel itu mahal juga gitu loh. Bahkan ada yang banyak ponselnya lebih mahal daripada sepeda gitu. Banyak iPhone atau yang Android yang flagship itu. Nah, bahkan sepedanya menurut saya malah nggak diincar. Karena apa? Mungkin orang tahu sepeda mahal, tetapi begal ini itu biasanya bukan dari orang kalangan pesepeda atau di circle itu yang kemudian akan mudah menjual sepeda. Beda dengan motor. Motor itu biasanya begalnya memang ngincar motornya.
selama ini tuh nggak pernah ngambil HP-nya, mah kan ada juga mungkin ya. Tepan yang diambil agak cepat itu biasanya motornya. Karena apa? Nanti di situ motornya gampang dijual dan di Preteli atau apa itu banyak forumnya jual beli begitu tuh, penadahnya juga ada mungkin. Nah kalau sepeda mungkin banyak sepeda atau sebagian besar sepeda yang belakangan ini makan lebih mahal dari motor gitu. Tetapi itu tidak diambil. Jadi sebenarnya handphonenya itu yang jadi sasaran tuh handphonenya sebenarnya. Nah makanya kalau kemudian sampai nyalah-nyalahin hal sendiri pakai sepeda mahal segala macam. Kadang orang pakai sepeda mahal tuh bukan untuk pamer atau apa ya, memang sepedanya harganya segitu gitu, dan memang itu kebutuhan fungsinya gitu loh. Tapi kan itu bukan yang diincar. Ini beda dengan tahun 2010-2011 saya waktu itu di BSD segala macam tuh ada begal yang itu memang nyerang sepedanya atau ngambil sepedanya gitu. Ada memang waktu itu karena harga mahal. Tapi mungkin dari pengalaman situ ternyata begalnya jual susah atau apa, kemudian memang begal sepeda menjadi tidak ada yang, dan kemudian beralih ke memang handphonenya. Nah, soal handphone ini teman-teman itu memang agak ini ya. Kadang-kadang itu orang kan terutama yang pakai jersey ya, jersey road bike terutama itu kan ada apa namanya? Kantongnya, dan di situ kan memang kelihatan tuh handphonenya kan. Di situ handphone, mungkin duit atau dompet segala macam. Nah, itu dari beberapa di grup yang sering saya baca itu banyak yang dirogoh. Nah, di Anjasmara juga sempat kan dia mau diambil itu terus dia ngelawan jadi jatuh gitu. Atau kemudian handphone ketika orang lagi mau selfie atau mau buka handphone untuk ngelihat temennya pada di mana, nah itu juga sering jadi korban. Jadi memang incarannya setahu saya dari kasus-kasus belakangan ini handphonenya gitu. Makanya beberapa teman yang goes, teman saya itu memang kemudian akhirnya harus tipsnya itu jangan taruh handphone di saku ya, bisa saku yang gampang diambil gitu loh. Misal di tas yang diselempangin atau di kantong jersey segala macam. Nah, bisa mungkin di handlebar bag ya, di tas itu, tas handlebar, atau di frame bag atau di mana yang tasnya nggak dijinjing gitu. Itu mungkin akan lebih aman walaupun nggak ini juga ya, nggak menjamin juga. Jadi oh ya, soal jambret ini yang rebut tas yang di sekitar Kuningan kan kemarin tuh ada kejadian yang sekitar Kuningan tuh ya, yang sampai dia itu dulu teman wartawan, ada teman wartawan pulang malam hari itu naik motor juga dijambret di situ gitu, ditarik tasnya, orangnya jatuh naik motor berdua ya, pelakunya juga sama berdua tuh. Jadi tidak benar kalau dibilang, tidak sepenuhnya benar kalau dibilang ini hanya karena resesi, ini karena hanya banyak orang pamer sepeda mahal, nggak juga. Begal ini memang sudah rutin gitu. Mungkin ada orang yang di Jakarta ini yang profesinya sebagai begal dan jambret itu. Cuman yang baru sekarang itu adalah korbannya ini pesepeda. Nah, kenapa begal ini menyasar pesepeda? Menurut saya tuh ada beberapa alasan. Satu, pesepeda ini kalau keluar biasanya itu dia di ini ya, di apa namanya, saat agak pagi-pagi gitu, di saat jam-jam sepi. Nah, ini akan memperlancar dia. Nah, ini beda kalau sepedanya peletonan atau banyak. Nah, itu biasanya juga agak aman dari begal. Kedua, sepeda ini lambat. Jadi ketika begal itu berhasil merampas, dan biasanya begal atau jambret ini dia naik motor. Jadi ketika dia berhasil mengambil, peluang dia untuk dikejar itu sangat minim sekali. Dan biasanya sih dari pengalaman teman yang kena itu biasanya ketika kita di jambret begitu, kita freeze gitu loh. Jadi kan ada orang punya macam-macam teori, kita pakai semprot, kita tendang dulu, hajar dulu atau apa, atau teriak. Itu biasanya enggak, Pak, teman-teman. Jadi biasanya itu freeze aja kita gitu. Nah, itu satu. Kedua, sepeda tadi lambat. Ketiga juga ya sekarang orang ya itu ada yang apa namanya, ada benarnya juga yang saya bilang tadi bahwa faktor sepeda mahal, tapi sebenarnya bukan di sepedanya, tapi gini, orang yang bersepeda itu biasanya minimal bawa handphone, atau orang mampu yang bawa handphone. Makanya nggak akan begal pesepeda misal yang abang-abang jualan kopi, atau orang yang bersepeda transportasi yang sepeda yang jelek dan dia mungkin tugas kebersihan segala macam. Tidak bermaksud merendahkan profesi itu, tetapi begal tidak mengincar itu karena mungkin asumsi dia handphonenya tidak semahal yang sepeda untuk hobi atau olahraga ini. Nah, itu beberapa faktor. Nah, memang intinya sih itu. Jadi
lebih ke bukan sepedanya tapi bawaannya. Tapi nah, makanya kalau kita salah bahwa ini gara-gara dia ngincer sepeda, nanti jadi takut sepedaan gitu. Padahal sebenarnya begalnya itu sejauh ini sih nggak ngincer sepedanya, tapi mengincer barang bawaan pesepeda ini. Nah, barang bawaan itulah yang harus diamankan gitu. Ya kayak tadi tuh, jangan naruh di jersey, jangan naruh di kantong yang mudah dirogoh segala macem. Bahkan ada yang bilang kan dia biasanya dari sebelah kanan tuh ya, kan kita jalan di kiri. Nah itu jangan taruh yang misal barang atau tas tuh di sebelah sini karena gampang ditarik. Tapi di sini. Nah, tapi kalau menurut saya jangan pakai tas yang selempangan lah, karena memang dia itu kalau ditarik ya, kitanya kejatuh itu memang karena ketarik gitu kan. Beda dengan kalau dia misal di frame tasnya, atau kayak Brompton tuh di depan tuh lebih susah dia ngambilnya itu, karena dia harus nunduk atau ini. Minimal itu. Dan mungkin kalau tipsnya bagaimana saya juga kurang ini juga ya, karena kalau di motor saya udah bikin tuh tips bebas menghindari begal motor segala macam. Nah kalau di sepeda ya mungkin agak sama kali ya. Pertama, jangan terlalu pagi kalau goes, atau jangan pulang goes terlalu malam. Ini adik saya yang suka bike to work, saya ini juga nih sementara karena dia cewek juga, jangan bike to work pulang malam-malam dulu. Atau kalau berangkat jangan terlalu pagi. Terus kemudian kalau bisa rame-rame dengan teman, rame-rame, minimal kalau rame-rame itu begalnya mikir juga, ini kan banyak orang tuh. Ketiga, kalau mau pakai pengawalan boleh. Misal saya pernah lihat ada road bike yang banyak gitu, terus dia dikawal satu orang, kayaknya polisi deh. Dia soalnya ada pecengnya gitu, terus dia naik motor. Pengawalnya naik motor, bukan motor gede kayak motor NMAX gitu. Jadi kalau ada masalah dia juga bisa ngejar gitu. Mungkin bisa begitu juga bagi yang butuh pengawalan. Tapi nggak usah lebay juga dikawal kayak patwal yang wiu gitu, atau mobil. Bahkan menurut saya sih lebay sepeda sampai dikawal-kawal begitu itu. Ya dikawal ala kadarnya aja gitu, pakai motor kayak itu NMAX. Yang penting pengawalan ini kalau ada begal atau orang yang sedang rampas bisa ngejar gitu aja. Terus kemudian kalau lagi nunggu, ini yang sudah pernah saya sampaikan juga, kalau lagi nunggu jangan di pinggir jalan banget. Misal pinggir jalan tuh biasanya kan ada, misal dealer itu kan suka ada itu ya, pintu masuknya agak jorok kan, kita bisa ke sana. Atau di pom bensin kan selalu buka 24 jam kan, ada tugasnya deket-deket situ aja. Nah kalau di situ baru keluarin handphone gitu. Atau kayak teman saya itu, kalau sebelum ada teman lainnya datang, dia nggak buka handphone dulu, dia nunggu aja dulu sampai minimal satu orang datang. Karena begal ini biasanya bukan satu orang ya, kamu mau melawan kayak apa, dia dua ya pasti akan kalah atau kalah cepat. Dia juga naik motor segala macam. Pokoknya jangan sampai di pinggir jalan banget. Dan ini juga penting, jangan selfie-selfian di pinggir jalan kecuali aman. Tapi kemarin ada yang cerita juga di tempat Rahme di Ciki ini disamper juga ketika mau foto-foto atau selfie. Jadi harus hati-hati banget gitu. Nah kalau saya tuh biasanya kan bawa GoPro ya, itu saya kasih yang pakai strap itu, kalau ditarik juga susah itu. Nah kalau foto pakai handphone, saya biasanya kalau benar-benar di tempat tujuan atau ada teman-teman banyak gitu, hati-hati banget. Apalagi yang suka foto selfie pakai tripod sendiri itu, yang karena juga sendiri nggak ada yang motoin. Nah itu hati-hati itu, pas kita foto agak jauh bisa disamber gitu. Pokoknya hati-hati itu. Dan kalau ada tips-tips lain silahkan teman-teman tulis di bawah ya. Ya semoga habis ini itu aparat banyak yang semakin ini ya, meningkatkan patrolinya untuk atau menjebak begal ini. Lebih bagus sih jebak pakai baju seolah-olah pas sepeda gitu. Kalau perlu pakai pistol langsung didor aja. Dan semoga ini karena ada korbannya dari marinir, semoga dicari nih begal sama marinir dan semoga ketangkap dan membuat begal-begal yang lain jerah. Kalau teman-teman ada saran lain untuk tips menghindari begal ini, silahkan gitu. Asal jangan jumawa ya. Kemarin ada yang jumawa, saya selama ini hati-hati nggak pernah ke begal. Jangan jumawa, belum aja kali kan. Dan jangan lupa juga berdoa setiap mau goes. Dan semoga Allah melindungi kita dari goesan. Insya Allah kalau kita punya niat baik, semoga dihindarkan dari para kriminal ini. Memang sih ya, kita nggak bisa menolak ini, di Jakarta memang ini kota keras. Memang di Jakarta isinya memang ya seperti ini. Tapi semoga kita dihindarkan dari orang-orang jahat ini. Dan semoga orang-orang jahat ini segera bertaubat dan mencari jalan yang lebih halal lah untuk makan anak istrinya. Oke teman-teman, sharingnya sementara begitu aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.